Halo friends, di sini ada pertanyaan terkait materi momentum dan impuls. Ada sebuah benda diam. Nah, benda diam itu kecepatannya sama dengan 0 ya. Kemudian didorong dengan gaya konstan F ya. F1 dan F. Selama waktu delta T. Delta T satunya adalah delta T ya. Kemudian sehingga benda mencapai kelajuan V. Nah, di sini setelah diberikan gaya, maka kelajuannya berubah ya. V aksen V ya, meter per detik. Nah, kemudian di sini bila percobaan itu diulang tetapi besar gaya itu 2 kali semula, ini kita bisa tulis F2-nya adalah 2 kalinya F ya. Maka setelah waktu yang diperlukan untuk mencapai kelajuannya sama berapa? Nah, di sini ditanyakan ya, delta T2-nya berapa gitu ya. Nah, untuk mencari delta T2 kita bisa gunakan persamaan impuls ya. Nah, di sini langkah pertama adalah kita akan mencari besar impuls ketika didorong dengan gaya konstan sebesar F. Impuls pertama sama dengan F1 dikalikan dengan delta T1 ya. Nah, di sini impuls itu bisa kita tulis dengan delta P1 sama dengan F1-nya adalah F dikalikan dengan delta T1-nya adalah delta T ya. Nah, di sini delta P1 adalah P aksen 1 dikurangi dengan P1 sama dengan F kalikan dengan delta T. V aksen 1 di sini kita bisa tulis dengan M kali V aksen dikurangi dengan M dikalikan dengan V. Di sini momentum akhir dikurangi dengan momentum awal sama dengan F kali delta T. Di sini masanya sebesar M kalikan dengan V aksennya adalah V ya. V dikurangi dengan M kali V-nya adalah 0, kecepatan awalnya ya. F kali delta T. Sehingga kita dapatkan M kali V adalah MV, M kali 0 adalah 0, sama dengan F kali delta T. Sini kita perlu ingat-ingat ya, kita sudah mendapatkan bahwa MV sama dengan F kali delta T. Kemudian yang kedua, kita mencari impuls ketika benda itu didorong dengan gaya 2F ya. Impuls kedua sama dengan F2 dikalikan dengan delta T2. Nah, di sini delta P2 sama dengan F2 dikalikan dengan delta T2 gitu ya. Di sini kita bisa tulis P aksen 2 dikurangi dengan P2 sama dengan F2-nya sebesar 2F ya. 2F, kemudian delta T2-nya belum diketahui ya, delta T2. Nah, P aksen 2 adalah M V aksen 2 dikurangi dengan M V1. Oh, di sini tadi belum ditambah 1 ya. Karena di sini kecepatan pada benda yang dikenai gaya sebesar F sama dengan 2F dikalikan dengan delta T2 gitu ya. Nah, di sini M V aksen 2-nya tetap sama ya, seperti V aksen 1 sebesar V dikurangi dengan MV1-nya juga sama sebesar 0 ya. Karena di sini yang berbeda hanya gayanya saja. Yang berbeda hanya gayanya saja ya, yaitu sebesar 2 kali semula. 2F kali delta T2. Di sini bisa kita hilangi ya, karena 0. Sehingga kita dapatkan MV sama dengan 2F dikalikan dengan delta T2. Nah, di sini kita tadi sudah mendapatkan bahwa MV itu sama dengan F kali delta T. Sehingga MV-nya kita bisa rubah dengan F kali delta T. F kali delta T sama dengan 2F kali delta T2 gitu ya. Di sini kita bisa coret sehingga kita dapatkan delta T2 akan sama dengan delta T per 2 gitu ya. Jadi di sini setelah waktu yang diperlukan untuk mencapai kelajuan yang sama sebesar delta T per 2. Jawabannya adalah yang D ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.